Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari SKM. Saya peserta Latsar Angkatan 7 dari pemerintah Kabupaten Majene. Saya akan menjelaskan sintesa agenda yang ketiga dan juga personal branding. Pada agenda 3 yang dibahas adalah mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga wall of government. Materi yang pertama adalah mengenai manajemen ASN, di mana pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Peran ASN yakni sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN antara lain yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai sistem merit. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Komponen pengelolaan ASN dalam sistem merit yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua, penilaian kinerja, yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya mengenai pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting dalam pelayanan publik yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan yakni pelanggan. Adapun prinsip pelayanan publik yakni partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip pelayanan prima yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan apresiasi kepada pegawai sesuai dengan prestasi pegawai tersebut. Dan yang selanjutnya adalah wall of government, yakni sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Cara pelaksanaan WOG yang pertama adalah respon pemerintah terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan juga tercipta sinergitas. Manfaat WOG yakni efisiensi, sharing dan informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Praktek-praktek WOG dalam pelayanan publik yakni pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang,
dan pelayanan yang bersifat regulatif. Personal branding. Personal branding adalah upaya sadar dan sengaja untuk menciptakan dan memengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Penerapan personal branding untuk pelaksana kebijakan publik, yakni menerapkan sistem wall of government. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan publik yang prima dan maksimal. Perekat dan pemersatu bangsa dilakukan dengan menciptakan sikap transparansi dan adil. Kemudian diharapkan ASN Indonesia menjadi aparatur yang berakuntabilitas, memiliki jiwa nasionalisme, beretika publik yang baik, memiliki komitmen mutu yang unggul, dan juga anti terhadap tindakan korupsi.